Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Sungguh tak habis-habisnya kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami dan selalu baru setiap pagi. Ketika pada saat ini kami hendak bersama beraktivitas, namun Tuhan terlebih dahulu menyapa kami. Oleh karena itu biarlah sapaan Tuhan menjadi dasar dan motivasi kami dalam menjalani kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Ahaya sudah siap sedia sejak tahun lalu. Semangatmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang barusan kita baca, saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang janji mereka untuk mengumpulkan uang bagi gereja di Yerusalem. Paulus juga menyebutkan kepercayaannya tentang kemurahan hati jemaat dan komitmennya untuk membantu sesama saudara seiman. Oleh sebab itu, saudara, Paulus memberikan tantangan agar jemaat Korintus dapat membuktikan kemurahan hati mereka dan menjaga komitmen mereka untuk memberikan bantuan dana melalui pengumpulan uang tersebut. Di dalam judul perikop yang ada di dalam kitab LAI, saudara, dikatakan pengumpulan uang untuk Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Paulus menyatakan bahwa hal ini bukan hanya penting bagi gereja yang menerima bantuan, tetapi juga penting bagi gereja yang memberikan bantuan atau jemaat yang memberikan bantuan. Karena dengan saling membantu, saudara, maka itu akan memperkuat iman jemaat dan sekaligus juga memperkuat persatuan dan juga persekutuan gereja secara keseluruhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan memberi adalah merupakan kebaikan hati. Oleh karena itu, Paulus menegaskan bahwa kebaikan hati harus datang dari dalam hati, bukan oleh karena paksaan atau oleh karena kewajiban. Sesuatu yang sifatnya kewajiban itu kan, saudara, mau tidak mau ya harus dilakukan gitu ya. Tapi kalau orang yang memberikan dengan kerelaan hati, ya tanpa paksaan pun dia akan memberikan dengan sukacita dan sukarela. Oleh karena itu, tindakan memberi harus berasal dari hati yang sukarela dan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus telah memberikan teladan dalam hal memberi dan membantu jemaat lain yang perlu dukungan. Kebaikan dan kerelaan hati jemaat Korintus tidak hanya memotivasi dan menginspirasi banyak orang, tetapi juga memunculkan kebanggaan dalam diri Paulus terhadap mereka. Dan kebanggaan Paulus juga pasti menjadi kebanggaan Tuhan Yesus, saudara-saudara, sebab pengajaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus itu
bersumber dari ajaran Tuhan Yesus. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk bisa menjadi orang Kristen seperti jemaat Korintus, tetapi itu bukan hal yang tidak mungkin diwujudkan. Seringkali karena ego kita begitu kuat, saudara, susah kita untuk berbagi. Maka itu sesuatu yang tidak mudah. Namun saudara, sekali lagi, itu bukan berarti tidak bisa. Itu bisa dibuktikan dengan apa yang dialami oleh jemaat Korintus, bahwa mereka bisa mewujudkannya untuk berbagi dan memberi kepada jemaat lain. Oleh karena itu, saudara, mari kita berpikir dari dasar yang sama, bahwa setiap kita memiliki kekuatan positif untuk menghasilkan kebaikan, seperti yang juga dihasilkan oleh jemaat di Korintus. Nah, oleh karena itu juga, saudara-saudara, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, marilah kita menyebarkan kerelaan hati untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dengan sumber kekuatannya pasti dari Allah. Kalau berdasarkan kekuatan kita sendiri, nggak ada yang mampu, saudara, untuk berbagi, untuk memberi dengan segala kerelaan hati dan dipenuhi dengan sukacita. Itu hanya mungkin kalau kita mendapatkan kekuatan itu dari Allah yang adalah sumber kasih itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kerelaan hati bukan saja dalam hal kita memberi secara materi. Ketika kita melakukan pelayanan dengan kerelaan hati, dengan tidak terpaksa, ya, kita melayani dengan sukacita, itu juga sebuah tindakan ketulusan hati yang luar biasa. Melayani bukan hanya di gereja, saudara, bisa juga di rumah, ya, dalam hidup rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam relasi dengan orang-orang lain, ya, bukan sekedar kerja, tetapi juga di situ ada nilai-nilai bagaimana kita melakukan segala hal itu dengan kerelaan hati dan dipenuhi dengan hati yang sukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu selayaknya kita selaku anggota jemaat di dalam Tuhan Yesus, ya, kita dipanggil untuk meneruskan dan membagikan kasih dari Tuhan. Karena itulah wujud dan karakter dari kehidupan kita. Itulah juga identitas kita sebagai umat Kristiani. Dengan kita memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, maka saudara-saudara, identitas kita sebagai umat Kristiani semakin ditegaskan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk berbagi, untuk memberi, untuk membantu dengan segala kerelaan hati kita dan dengan segala hati yang dipenuhi oleh sukacita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami kembali dapat belajar dari firman Tuhan, belajar dari jemaat di Korintus, bagaimana memberi dan berbagi, sehingga dengan memberi dan berbagi, mendatangkan kebaikan juga bagi orang yang dibantu, dan khususnya bagi hidup bergereja, maka di situ juga terwujud suatu kesatuan dan persatuan sebagai satu tubuh Kristus, yang satu sama lain saling memperhatikan, saling menopang, dan saling membantu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan saat ini juga menginspirasi hidup kami, bahwa apapun yang kami lakukan hendaknya berasal dari hati yang dipenuhi dengan sukarela dan juga sukacita, sehingga kami dapat memberi bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga mungkin waktu, tenaga, pikiran, melalui hidup di tengah rumah tangga, di pelayanan, dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga kami terus dapat menjadi berkat dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan segenap kehidupan kami selanjutnya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.